saya Fauziah Nurlailyah dari kelas 12 SKJ 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian belajar daring, jenis-jenis belajar daring, kelebihan kekurangan belajar daring, serta contoh-contoh belajar daring. 1. Pengertian pembelajaran daring. Kata komunikasi berarti melakukan hal tertentu yang berkaitan dengan penggunaan informasi yang seragam agar bisa menyampaikan maksud kepada orang lain secara jelas. Sedangkan daring berarti berada dalam dunia maya atau dunia semu. Sehingga komunikasi daring berarti sebuah metode hubungan dengan orang lain yang dilakukan melalui dunia maya agar bisa menyampaikan suatu maksud tertentu. Selain itu juga dapat diartikan sebagai proses pemindahan informasi dari satu orang ke orang lain melalui jaringan internet. Kedua adalah jenis pembelajaran daring. 1. Komunikasi daring secara sinkron. Sinkron adalah istilah yang berkaitan dengan ketepatan antara suatu hal dengan yang lainnya. Komunikasi online yang bersifat sinkron memiliki arti sebagai jenis komunikasi yang real time bersamaan dengan orang lain. Jenis yang kedua adalah komunikasi daring secara asinkron. Jika komunikasi online secara sinkron mampu menyuguhkan fasilitas real time, berkebalikan dengan komunikasi online secara asinkron. Pada jenis komunikasi yang satu ini, orang-orang melakukan pemindahan informasi dalam waktu yang berbeda. Biasanya, informasi akan disimpan terlebih dahulu oleh pemberi informasi pada fasilitas yang disediakan oleh internet sebelumnya. Akhirnya diterima oleh penerima informasi. Contoh komunikasi daring sinkron yaitu 1. Text messaging. Chatting atau text messaging adalah salah satu metode komunikasi online yang bisa dilakukan secara bersamaan. Pihak yang satu meneruskan pesan yang ingin disampaikan melalui aplikasi SMS ataupun berbagai aplikasi chatting lainnya, seperti halnya inbox Facebook, DM Instagram, WhatsApp, Telegram, dan lainnya. Atau komunikasi daring asinkron. Walaupun jenis komunikasi yang satu ini tidak menyuguhkan fitur real time, namun kelebihannya memiliki fitur penundaan dan editing. Berbagai contoh jenis komunikasi secara sinkron adalah e-book, dapat diunduh gratis di internet, dan video yang dibuat oleh vlogger di YouTube. Kelebihan pembelajaran daring. 1. Tempat. Dalam pembelajaran online, kita dapat belajar di mana saja mereka berada, baik di dalam ruangan maupun di luar, seperti di ruang tamu, kamar, teras rumah, bahkan dapur. Yang kedua, hemat. Kita tidak perlu datang ke sekolah dan mengeluarkan ongkos jalan. Dengan duduk diam di rumah, kita sudah bisa melakukan kegiatan belajar. Yang ketiga, perjalanan. Perjalanan pulang dan pergi ke sekolah yang biasa siswa lakukan kini tak perlu lagi. Perjalanan hanya siswa lakukan untuk ke kamar mandi dan mencari tempat yang cocok. Yang keempat, materi. Materi bisa di-save dengan mudah, biasanya dalam bentuk PPT, PDF, dan Word. Akan tersimpan dalam sebuah file. 5. Persiapan. Siswa tidak perlu memikirkan seragam sekolah yang digunakan. Mereka hanya membuat pakaian apa saja dan senyaman mungkin. Keempat adalah kekurangan dari pembelajaran daring. 1. Pengunduran waktu. Terkadang ada saja kendala atau masalah yang datang tanpa kita duga, sehingga membuat pelajaran menjadi terundur. Seperti misalnya, kurang komunikasi dan informasi penjadwalan mata pelajaran. Hal ini tentu merugikan waktu kita yang seharusnya sudah melakukan kegiatan lain. Yang kedua, boros kuota. Memang ada beberapa aplikasi yang membuat kuota internet kita cepat habis. Di antaranya adalah aplikasi pengunduh video. Selain itu, kita tahu bagaimana kondisi jaringan atau sinyal di wilayah kita, apakah cepat atau lambat. Yang ketiga, terganggu notifikasi. Jika Anda menggunakan smartphone, pastinya sewaktu-waktu akan ada notifikasi yang muncul di atas layar. Hal ini tentu dapat
membuat Anda terdistraksi, apalagi pemberitahuan pesan dari teman. Anda gatal ingin membuka dan mengetahui apa yang dikirimkan. Yang keempat, baterai. Dengan media ponsel maupun laptop, baterai memiliki batas kemampuan masing-masing. Memang, hal itu bisa diatasi dengan cara dicas. Akan tetapi, ketika sudah panas, Anda merasa khawatir dan justru terganggu ketika memegangnya. 5. Tidak fokus. Banyak hal di rumah yang menarik perhatian kita, seperti misalnya alat musik, hewan peliharaan, dan mainan. Apalagi belajarnya di kamar, tempat di mana sesuatu kita suka tersimpan di dalamnya. Penjelasan tentang pembelajaran daring dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.